Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta mulai dibahas, bahkan kini status Jakarta disebut-sebut sudah tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota sejak pertengahan Februari lalu. Jakarta sedang menunggu waktu melepaskan status prestisiusnya sebagai daerah khusus ibu kota atau DKI yang selama ini disandangnya. Sebagai gantinya, kelak Jakarta akan menyandang predikat sebagai daerah khusus Jakarta. Situasi ini tak lepas dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada 15 Februari 2022 silam. Disebutkan, 2 tahun setelah Undang-Undang IKN itu ditetapkan, maka status daerah khusus ibu kota yang selama ini dilekatkan pada Jakarta akan hilang. Itu artinya Jakarta tidak lagi menyandang status DKI per 15 Februari 2024 lalu. Walau begitu, status daerah khusus ibu kota baru akan hilang jika Presiden menerbitkan kepres yang mencabut statusnya. Status baru Jakarta diprediksi juga akan memengaruhi status pemerintahan Jakarta. Hal tersebut disebabkan salah satu pasal yang telah menjadi RUU tentang daerah khusus Jakarta membahas cara penunjukan gubernur Jakarta yang akan dilakukan Presiden. Lantas, akankah pemilihan gubernur Jakarta tidak akan melewati pemilihan kepala daerah November nanti? Tidak ada urgensinya kalau gubernur itu ditunjuk. Karena justru akan menimbulkan polemik dan kecurigaan. Kenapa? Karena Jakarta ini sebuah kota yang sangat dinamis. Bayangkan bagaimana mungkin kalau anggota DPR-nya dipilih, sementara gubernur ditunjuk. Legitimasi seorang gubernurnya sangat lemah sekali. Tapi gubernur ditunjuk dengan memperhatikan juga usulan dari DPRD. Itu tentu saja mekanismenya sangat rigid dan menimbulkan abuse of power satu hari. Bisa saja pemimpin saat itu menunjuk kerabatnya, koleganya, keluarganya. Karena tadi di negeri ini yang namanya aturan itu bisa aja dibuat-buat untuk mendukung sebuah kebijakan. Yang kedua, kami bukan hanya menolak gubernur itu ditunjuk. Tapi kami bahkan mengusulkan juga wali kotanya juga dipilih. Supaya Jakarta ini juga lebih dinamis. Karena tidak lagi sebagai ibu kota, saya kira Jakarta bisa haknya sama seperti daerah lain. Statement terakhir masing-masing fraksi, masing-masing partai politik, semuanya termasuk Golkar sampai sekarang tetap setuju bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu harus melalui pilkada. Ya dulu aja daerah khusus ibu kota Jakarta dia dipilih secara demokratis melalui pilkada, apalagi sekarang sudah hampir sama statusnya dengan daerah provinsi yang lain, ya. Cuman ada kekhususan yang ini nanti mungkin salah satu kenapa undang-undang ini harus diubah, karena ada kekhususan lain di luar kekhususan ibu kota. Jadi sekali lagi saya menyatakan kalau sikap Golkar tetap mendorong pemilihan gubernur wakil gubernur itu harus melalui pilkada. Lihat konstelasi yang berkembang, saya rasa ini kan tidak lolos. Tidak lolos? Tidak lolos. Dan tapi itu soal lain ya, itu soal kecil gitu. Undang-undang dasar ya mengatur kepala daerah dipilih secara demokratis. Karena itu pemerintah dan DPR hanya punya dua pilihan. Bikin undang-undang DKJ ini, kepala daerah DKI ini ya. Pilih melalui DPRD atau pilih melalui rakyat. Tidak ada cerita angkat-mengangkat. Nggak ada tuh. Undang-undang dasar ya, kita bicara undang-undang dasar. Undang-undang dasar hanya menyediakan dua kemungkinan konstitusional. Satu, pilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD. Tidak ada pilihan ketiga. Kalau misal kemudian barangnya ada, sudah ada dalam draft, kemudian kemarin masuk di paripurna disahkan dan disetujui dalam proses tahap lanjutan ya. Maka ini konteksnya ya sebenarnya ini pasal selundupan. Dan pasal selundupan itu pasti ada yang order. Udah hampir pasti itu. Nah tetapi kemudian kalau misal nanti kita tanya ya pada level balik misalnya, atau kemudian kalau misal ini dianggap bagian dari aspirasi, tadi ada beberapa LSM yang disebut oleh Bang Doli misalnya, apakah ada usulan dari Bamus Betawi dan sebagainya, itu mungkin barangkali hanya bagian dari pelimpahan tanggung jawab, tetapi sepertinya ada kekuatan besar yang mencoba untuk menyelundupkan pasal ini untuk menjadi bagian dari, dalam konteks tertentu barangkali testing the water. Bagaimana respon publik, bagaimana testing kemudian the water
untuk melihat bagaimana respon politik dari para aktor-aktor demokrasi yang ada. Tetapi di saat yang sama, kalaupun ini dianggap testing the water, di saat yang sama, kalau misal kemudian reaksinya tidak begitu signifikan, ini barang digarap betul. Tim TV One mengabarkan,